Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Abu Al-Hasan TV, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah podcast yang kedua. Setelah kemarin kita juga melakukan podcast bertemakan tentang madhab. Masih bersama kita narasumbernya adalah Al-Ustadz Abud Basyrahil Hafizahullah. Beliau ya, kalau antum yang sering mengikuti kajian Abu Al-Hasan, mungkin antum tahu beliau adalah ya salah satu pemateri di Telegram kami TV Abu Al-Hasan ya. Di sana beliau mengkaji kitab adab. Ya, ahlan wa sahlan Ustadz Abud. Ahlan bik, kaif haluk? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita lanjutkan Ustaz ya, pembahasan kita mengenai tentang masih seputar madhab. Langsung saja Ustaz, pertanyaan pertama ya yang ingin Anda tanyakan, yang mungkin juga followers atau subscriber TV Abu Al-Hasan itu ya ingin tahu apa makna fikih. Karena kalau kita berbicara tentang madhab pasti apa? Pasti berbicara mengenai fikih. Ya, apa itu fikih Ustaz? Fikih itu secara bahasa bermakna al-faham, yaitu pemahaman, ya. Idrak makna al-kalam. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dan juga fikih ini ya, ketika qafnya faqiha maka bermakna fahima. Ya, ini lebih jauh ya. Kalau apa makna ulama fikih? Bukan ulama faham artinya. Faqiha berarti fahima. Kalau faqaha artinya sabagha ghairahu ilal faham, yaitu mendahului yang lain kepada pemahaman, lebih cepat faham istilahnya. Adapun faquha yaitu sorof fikhu fihi sajiyah, yaitu fikih itu telah melekat kepada dirinya. Jadi ulama fikih disebut sebagai faqih karena dia faquha. Adapun secara istilah makna fikih adalah ilmu agama secara umum. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, di situ disebut yufaqihu fid din. Adapun secara istilah maksudnya yang pertama menurut syar'i ya, maknanya adalah ilmu tentang permasalahan agama. Adapun secara istilah adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama usul fiqh, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-far'iyyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ya, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang merupakan cabang-cabang agama. Jadi sini disebutkan tentang cabang agama. Adapun usuluddin maka tidak dibahas dalam fikih. Maka dari sini fikih, orang yang berfikih terkadang bisa lebih lentur ya, berbeda dengan permasalahan pokok agama. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang didapatkan dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi itu makna fikih secara umum. Wallahu a'lam. Jadi fikih ini pembahasannya meliputi apa saja Ustaz? Ya. Adapun pembahasan fikih biasanya tentang amalan-amalan ibadah seseorang, ya. Sebagaimana misalkan hukum salat, ya. Hukum salat di situ dibahas di dalam hukum salat wajib. Tetapi permasalahan misalkan wudu, ya. Apa yang wajib dalam wudu, misalkan membasuh kepala 3 kali kah, atau 1 kali, atau sebagian, atau semua, di situ yang dibahas dalam permasalahan fikih. Lebih khususnya adalah amalan-amalan ibadah seorang hamba yang berhubungan dengan hukum syar'i. Berarti di pelajaran fikih ini Ustaz tidak ada pembahasan berkaitan dengan akidah. Ya, kalau dilihat secara istilah fikih, maka permasalahan akidah tidak termasuk di dalam fikih. Ya. Adapun ketika dilihat fikih secara syar'i, yaitu bermakna permasalahan agama, ya, sebagaimana ta'rif yang kedua. Yang pertama lughatan secara bahasa al-faham, kemudian yang kedua secara syar'i yaitu pemahaman ilmu agama, maka di situ masuk fikih, yaitu ada fiqhul akbar sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah. Adapun secara istilah khusus, maka fikih itu lebih ke perkara cabang agama. Wallahu a'lam. Masih seputar ilmu fikih.
kapan ilmu ini mulai ditulis? Ya. Karena ya buku-buku fikih di zaman sahabat tidak ada. Ya, betul. Atau mungkin zaman tabi'in juga tidak ada. Kapan ilmu fikih ini mulai ditulis dan siapa pertama kali yang menulis ilmu ini? Ya. Sebelum kita mengetahui siapa yang terlebih dahulu menulis ilmu fikih secara mudawwan, secara tertulis, maka kita harus tahu tahapan-tahapan fikih terlebih dahulu, dan itu dibahas dalam kitab Fiqhus Sirah biasanya, fikih-fikih yang membahas tentang sirah fikih. Nah, yang pertama biasanya ketika para ulama membagi, yang pertama adalah tentang turunnya syariat, yaitu turunnya syariat dari Nabi Muhammad sampai abad 11 Hijriah. Ya, sampai tahun 11 Hijriah maksudnya. Jadi dari turunnya syariat sampai tahun 11 Hijriah, maka itu masih berhubungan dengan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang kedua adalah berhubungan dengan fikih dari setelah Nabi wafat sampai sebelum Imam Madhab ada. Ya, yang kedua yang berhubungan dengan fikih setelah Nabi wafat sampai akhir kurang lebih zamannya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, anggaplah tahun 100 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah fikih madhab. Ya, itu di situ sudah ada imam-imam madhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah yang ma'ruf. Ya. Itu baru tertulis kitab fikih, dalam artian fikih sudah menjadi hal yang dipelajari secara khusus. Di zaman sahabat sudah dipelajari. Nanti kita mungkin pertemuan yang lalu ya kita telah membahas tentang hal ini. Di zaman sahabat pun sudah ada madrasah, madhab, ya, tapi setiap daerah memiliki kekhususan. Fiqh Ahlu Madinah, misalkan madrasah Madinah dan semisal. Yang ketiga adalah fikih madhab, yang tadi disebutkan dari tahun 100 sampai tahun 1300 Hijriah. Ya, di tahun 1300 Hijriah maka sudah berakhir dan semua kitab-kitab sudah menjadi mu'tamad madhab. Kemudian yang keempat adalah dari 1300 sampai sekarang. Wallahu a'lam. Berarti ilmu fikih ini yang pertama kali menulis itu sudah ada di zamannya Imam Abu Hanifah, seperti itu? Ya, bisa dikatakan demikian ya, karena an-nasu iyal ilal Abi Hanifah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Semua manusia ini ibaratnya Imam Abu Hanifah adalah kepala keluarga dalam permasalahan fikih. Sebelum itu sudah ada fikih, ya, sudah ada fikih. Sebagaimana mungkin para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an itu terbagi menjadi beberapa kriteria misalnya. Ya, yang pertama mungkin kalau kita bagi ada yang dikenal dengan banyak mengeluarkan fatwa ilmu, sebagaimana mungkin Umar radhiyallahu an, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Thabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, jadi mereka ini banyak ilmu-ilmu fikih yang didapatkan dari mereka, tapi tidak tertulis dalam bentuk tulisan. Adapun yang sedang misalkan Abu Bakar, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id, Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah merupakan sahabat yang banyak melihatkan hadis tapi tidak banyak mengeluarkan fatwa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria fatwa-fatwa sahabat yang sedikit fatwanya, sebagaimana Hasan, Husain, Abu Darda, Zaid ibn Arqam, Asma dan yang semisalnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita lagi berbicara mengenai madhab, maka kita harus kenal madhab itu sendiri gitu, seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Tolong Ustadz jelaskan kepada kami dan pemirsa TV Abu Al Hasan secara singkat aja Ustadz, ya, apa itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali, Ustadz? Ya, ini harusnya jadi satu-satu ya. Jadi madhab Abu Hanifah saya jelaskan dulu biar orang tidak bingung, karena madhab Abu Hanifah di sini kita harus menjelaskan tentang siapa beliau rahimahullah. Abu Hanifah bernama Nu'man ibn Thabit. Ya. Beliau, para ulama berselisih apakah Arabi atau Farisi atau Persi. Ya. Tapi para ulama menyebutkan nasab beliau kembali kepada Persia. Beliau lahir tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Ya, disebutkan beliau berjumpa dengan Anas bin Malik sebagaimana di sebelumnya kita sebutkan. Ya.
beliau merupakan orang yang sangat taat kepada Allah. Ya, satu rakaat beliau disebutkan 30 juz bisa selesai. Nah, kita satu juz sudah gemeteran kaki. Ya. Ketika beliau disebutkan kepada beliau ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka muka beliau pucat, ya, wajahnya menguning saking takutnya. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada yang mengucapkan. Dan Imam Malik rahimahullah sangat memuji beliau dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Bahkan Imam Malik rahimahullah ketika berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, ya berbicara dengan Abu Hanifah sampai keringetan. Padahal Imam Malik merupakan ulama yang luar biasa. Jadi Imam Malik pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah? Ya, pernah ketemu satu kali. Disebutkan dalam riwayat. Meskipun disebutkan sebelumnya murid-muridnya saling ya tidak cocok dengan madrasah Imam Abu Hanifah karena banyak menggunakan kias istilahnya. Mereka tidak cocok karena menggunakan kias. Tetapi setelah Imam Malik, guru mereka bertemu dengan Imam Abu Hanifah, keduanya saling memuji. Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa Imam Malik termasuk imam besar yang faqih. Makanya nanti ada syair dari Ibnu Mubarak yang mengatakan fala'natullah ala man radda qala Abi Hanifah au kama qala. Pokoknya maknanya adalah semoga laknat Allah bagi siapa-siapa yang menolak mazhab Imam Abu Hanifah. Ini bukan berarti fanatik kepada Imam Abu Hanifah. Maksudnya adalah Imam Abu Hanifah berdiri di atas dalil. Ketika berdiri di atas dalil dan itu benar, maka semoga Allah melaknat orang-orang yang menolak pendapat tersebut ketika memang sudah sahih. Nanti diartikan oleh sebagian orang terkadang, oh itu fanatik mazhab. Bukan. Lihat asalnya. Kemudian tahapan-tahapan dari mazhab Abu Hanifah. Itu tadi adalah profil mengenai Imam Abu Hanifah. Ya, betul. Profil. Kalau mazhab Hanafi ini apa? Ya. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana Syafi'iyah berarti pengikut mazhab Syafi'i, Malikiyah pengikut mazhab Maliki, kemudian Hanafiyah pengikut mazhab Hanafi. Ya. Dan kita harus tahu siapa saja, bagaimana kriteria atau perjalanan dari mazhab Hanafi. Mengikuti fatwa-fatwa mereka dalam apa Ustaz? Maksudnya? Mazhab Hanafi berarti mengikuti fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, seperti itu kan Ustaz? Iya. Jadi mazhab Hanafi itu diistilahkan oleh para ulama mazhab yang dibangun di atas diskusi. Jadi bisa jadi Imam Abu Hanifah dulu berpendapat A, kemudian yang muktamad dalam mazhab yang dipegang tidak A. Ya. Karena di situ ada Muhammad ibn Hasan dan Qadhi Abu Yusuf rahimahullah yang setelah Imam Abu Hanifah wafat mereka merubah pendapat-pendapat dalam mazhab Hanafi. Ya, jadi tahapan mazhab Hanafi kita harus tahu dulu. Mazhab Hanafi itu dibangun oleh ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan, Hasan ibn Ziyad. Ya, itu tahapan pertama dalam mazhab Hanafi. Kemudian tahapan kedua yaitu perluasan mazhab Hanafi karena Muhammad ibn Hasan kemudian menjadi qadhi ya di zaman Abbasiyah ya, sehingga makin meluas ya. Dan perluasan mazhab ini sampai 710 Hijriah ya. Jadi ulama-ulama besar sampai 710 Hijriah ya. Di situ ada Imam Tohawi yang sering kita baca kitab-kitab akidahnya, Imam Karhi, kemudian An-Nasafi dan semisalnya. Dan yang terakhir yang menjadi penetapan mazhab sehingga ketika sudah tetap tidak bisa kita katakan idza sahal hadis ya. Jadi penetapan mazhab Hanafi itu oleh Ibnu Nujaim dalam Al-Bahr Raqaiq dan Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar. Nah, di situ sudah muktamad. Apa yang disebutkan ini mazhab Hanafi sudah tetap tidak boleh dirubah-rubah. Di kitab apa itu? Misalkan Al-Bahr Raqaiq dan Raddul Mukhtar. Nah, dan banyak kitab lainnya tentunya. Ini yang bisa disebutkan dalam mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Kemudian berikutnya profil mazhab Maliki dan imamuhum ya nih. Yeah. Imam Malik. Adapun mazhab Maliki, ya tadi disebutkan tentang mazhab Abu Hanifah. Adapun mazhab Maliki, Imam Malik merupakan Malik ibn Anas ibn Malik dan Ibnu Abi Amir rahimahullah lil jami'. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah.
Ya, beliau merupakan ulama yang luar biasa, sangat cinta kepada ibadah. Bahkan disebutkan tidaklah ada yang melebihi kesibukan beliau dibanding dengan Al-Quran. Jadi tiap dilihat mesti bersama Al-Quran. Ya. Dan Ibnu Mahdi rahimahullah menyebutkan, aku tidak pernah melihat orang yang sangat takwa semisal Imam Malik. Ya, ini tazkiyah dari para ulama. Dan beliau telah duduk berfatwa, disaksikan oleh 70 ulama di zaman beliau di usia 21 tahun. Di usia 21 tahun. Dan ketika Imam Syafi'i ditanya siapa Malik, maka Al-Malik, An-Najm, yaitu Malik ibaratnya adalah bintang yang tampak. Jadi itu profil dari Imam Malik rahimahullah. Jadi ulama besar beliau. Madhab Malik. Perkembangan madhab Imam Malik. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan, yaitu berdirinya madhabnya Imam Malik rahimahullah. Ya, ini mungkin dihitung sampai tahun 282 Hijriah. Ya. Dimulai dari Imam Malik dengan Muwatta'nya, kemudian Ibnu Qasim dan murid-muridnya sampai tahun 282 Hijriah. Itu pertumbuhan madhab, ibaratnya dibangunnya madhab. Kemudian yang kedua adalah tentang perkembangan madhab dari tahun 282 Hijriah sampai 616 Hijriah. Ya, di situ nanti ada ulama-ulama besar sebagaimana Ibnu Zaid dalam risalahnya, kemudian Qadhi Abdul Wahhab dalam talqinnya, Al-Baji dengan kitabnya An-Muntaqo dan yang semisalnya. Dan yang terakhir, ya ada 3 tahapan seperti madhab Imam Abu Hanifah ini. Yang terakhir adalah penetapan madhab. Yang di sini madhab Malik sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Oh, Malik berpendapat doif, sudah tetap, sudah banyak ulama dan menjadikan mu'tamad di akhir itu dari tahun 616 sampai zamannya Qarafi dalam Az-Zakhirah atau Khalil dalam Mukhtasar Khalilnya, dan juga Ad-Dirdir, ya sebagaimana biasanya Syekh Said Kamali sering membawakan kitab-kitab beliau ini. Ya, ini pendapat-pendapat yang mu'tamad. Jadi ketika disebut madhab Malik dan kembali ke kitab ini, sudah tetap tidak bisa kita katakan oh itu pendapat lemah. Itu sudah sahih dan mu'tamad dalam madhab Maliki rahimahullah. Kalau bicara mengenai madhab Maliki itu kita sering dengar ulama bernama Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Ustaz. Itu ulama siapa dan kapan, tahun berapa, Ustaz? Ya, beliau merupakan terkadang yang sering kita dengar Ibnu Zaid Al-Qayrawani dalam kitab-kitab akidah. Padahal beliau juga merupakan ulama yang faqih, ya. Dalam banyak permasalahan beliau menjadi rujukan fikih. Karena beliau dijuluki sebagai Imam Malik kecil, Ustaz. Benar, Ustaz ya? Ya, wallahu a'lam, dalam permasalahan ini saya pribadi tidak tahu, ya. Karena saya tidak mendalami madhab Maliki. Ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang, ya masih lanjut ini, Ustaz ya. Ini Syafi'i. Tayyib. Sekarang Syafi'i, Ustaz. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, siapa beliau dan bagaimana perkembangan madhab beliau? Ya. Adapun madhab Syafi'i, ya, sebagaimana disebutkan tadi, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, beliau termasuk Ahlul Bait Nabi dan ketemu nasabnya di Abdul Manaf. Ya, kakek Nabi Abdul Manaf. Beliau lahir tahun 150 dan wafat tahun 204 Hijriah, 50 tahun umurnya. Ya, beliau banyak melakukan rihlah ke Mekkah, Madinah, Baghdad dan semisalnya. Ya, dan disebutkan oleh Rabi, merupakan murid beliau, bahwa beliau ini hatam Al-Qur'an dalam Ramadan 60 kali. Masya Allah. Ya. Dan Husain Al-Karabisi, beliau mengisahkan bahwa aku pernah nginap di rumah Imam Syafi'i dan aku menjumpai beliau sholat selama 1/3 malam. Ya, bukan cuma 5 menit, 10 menit. Rahimahullah. Adapun Rabi' ibn Sulaiman, beliau mengisahkan sebagaimana juga beliau muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi malam, yaitu malam hari dibagi menjadi 3. Waktu untuk sholat, waktu pertama untuk menulis, kemudian yang kedua waktu untuk sholat, dan yang ketiga waktu buat istirahat. Imam Syafi'i juga merupakan ulama yang luar biasa. Beliau hafal Quran umur 7 tahun dan hafal Muwatta umur 10 tahun dan telah dipersilahkan untuk berfatwa di umur 15 tahun. Tapi Imam Syafi'i menolak itu. Berfatwa di Mekah kalau nggak salah. Iya, di Mekah dan dipersilahkan. Bahkan Imam Malik juga mempersilahkan untuk berfatwa di Madinah, seingat saya. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik, Ustaz ya? Ya, sebagaimana disebutkan tadi, Imam Syafi'i rahimahullah merupakan
murid dari dua madrasah. Ya, madrasahnya Imam Malik dan madrasah Imam Abu Hanifah. Jadi beliau mengkompromikan dua pendapat imam besar itu, dua madrasah menjadi satu. Ya, dan perkembangannya sangat luar biasa. Terus perkembangan mazhab Syafi'i sendiri? Ya. Kalau kita mau melihat perkembangan mazhab Syafi'i, ya, disebutkan oleh para ulama yang menulis kitabnya sendiri, ya, dan menjadikan patokan dalam mazhab yaitu merupakan Imam Syafi'i. Ya, beliau menulis kitab dan Ar-Risalah dan banyak lainnya kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tapi mungkin nasakhnya hilang dan yang semisalnya. Jadi dua kitab itu, dan Ar-Risalah, ya, yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, dibangunnya mazhab Syafi'i maksudnya. Nanti patokannya kembali kepada Imam Nawawi. Jadi kita harus tahu dulu tentang pembuatan mazhab. Ya. Imam Syafi'i yang membuat dan menulis kitab dan beliau memiliki murid Al-Buwaiti dengan mukhtasornya, Al-Muzani dengan mukhtasornya, dan Robi yang meriwayatkan ucapan-ucapan beliau. Dan yang kedua adalah tentang perkembangan mazhab. Di situ ada Ibnu Suraj, ada Qaffal, ya, Qaffal Saghir dan Qaffal Kabir. Kemudian ada Al-Isfirayni, ada Al-Juwaini dengan nihayahnya. Kemudian ada Al-Mawardi, kemudian ada Syirazi dengan muhadzabnya, dan ada Imam Ghazali. Dan setelah itu kemudian ilmu mazhab Syafi'i menjadi tersebar. Adapun tahapan yang ketiga adalah tentang tahrirul mazhab. Nah, di sini ada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sebentar Ustaz, tahrir mazhab ini apa maksud? Artinya adalah penyatuan mazhab, karena di zaman itu sebelum zaman Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu ada banyak pendapat ulama sehingga harus dibaca semua kitab dan disarikan menjadi satu pendapat. Ya, jadi ketika kita sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa ketika ingin menerapkan idza shahal hadits wa huwa madhhabi, mereka harus membaca semua kitab dalam mazhab Syafi'i tersebut, atau mazhab Hanafi semua dibaca sampai selesai. Mazhab Maliki dibaca semua sampai selesai. Ya. Dan Imam Nawawi memiliki kitab Al-Minhaj. Kemudian tahrir mazhab yang kedua yaitu di zamannya Imam Romli dan Ibn Hajar Al-Haytami, ya. Dan setelah itu tidak boleh dikatakan kunut subuh lemah hadisnya. Sudah disahihkan oleh ulama-ulama ini dan mengatakan hadis ini sahih dan bisa dipakai. Ya, kalau mau mengamalkan hadis itu lemah, kita jangan mengatakan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengatakan hadis itu adalah sahih. Wallahu a'lam. Taib, itu tadi perkembangan dan profil mazhab Syafi'i. Sekarang yang berikutnya, ini yang terakhir, mazhab Hambali Ustaz. Imamuhum Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Insyaallah. Antum a'lamu minni fil haqiqah. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 214 Hijriah. Disebutkan beliau telah keliling dunia 2 kali. Jalan kaki, ya kita naik pesawat aja belum tentu kuat. Rahimahullah. Ya, beliau disebutkan oleh muridnya Abdullah ibn Ahmad bahwa beliau di masa sehatnya sholat sehari semalam 300 rakaat. Dan ketika beliau sakit maka beliau sholat 150 rakaat. Dan beliau menyebutkan dengan ucapannya sendiri, aku tidaklah menuliskan hadis kecuali aku telah mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis berbekam pada waktu itu. Kemudian beliau juga hafal 1 juta hadis. Masyaallah, beliau adalah ulama yang besar. Perkembangan mazhab Hambali. Perkembangan mazhab Hambali. Imam Ahmad kalau tidak salah tidak menulis kitab tentang fikih, ya, hanya hadis. Tetapi ikhtiarat beliau, ya, pendapat-pendapat beliau dikumpulkan menjadi kitab, ya, dan disusun menjadi mazhab Imam Ahmad. Itu berkembang dari tahun wafatnya Imam Ahmad, dari Imam Ahmad lahir sampai dari Imam Ahmad mengajarkan ilmu, maksudnya sampai 403 Hijriah. Ya. Di situ dikumpulkan ikhtiarat beliau rahimahullah dalam pendapat-pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah tentang perkembangan dan pengoreksian mazhab. Ya, di situ ada Ibnu Qudamah. Ya, kemudian ada Ibnu Taimiyah dengan Muharrarnya, kemudian ada Ibnu Muflih dengan Al-Furu'nya dan Al-Mardawi dengan Al-Insafnya. Kemudian tahapan terakhir dalam mazhab Hanafi adalah tentang penetapan mazhab. Jadi mazhab Hanafi sampai Hambali sudah tetap dengan 3 atau beberapa kitab ini, sebagaimana Al-Hajawi misalkan dalam Iqna'-nya,
Kemudian ada Ibnu Najjar dengan Al-Muntahanya. Kemudian ada Al-Buhuti dengan Al-Qina, yaitu Kashful Qina. Ya, di situ sudah tetap mazhab Hambali. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh ini pendapat lemah. Ya, kalau kita mau mengatakan itu lemah, jangan sandarkan kepada mazhab Hambali. Ya, itu yang muktamad. Wallahu a'lam. Tapi itu tadi penjelasan singkat mengenai profil imam-imam madhab dan bagaimana berkembangnya madhab mereka. Pertanyaan terakhir Ustaz. Apa faedah bermadhab? Dan juga sekalian Ustaz, apa yang dilarang dalam bermadhab? Pertama, apa faedah bermadhab? Yang kedua, apa yang terlarang dalam bermadhab? Ya, di antara faedah dalam bermadhab tentunya yang sangat-sangat penting adalah akan melatih seseorang untuk menerapkan dalil dengan benar. Ya, karena tidak semudah itu. Terkadang seseorang mengatakan, oh dalil itu mudah dengan tentang tinggal Al-Quran, As-Sunnah terapkan. Di situ ada 4 dalil yang ulama sepakat, 4 imam sepakat. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya. Di lain itu ada usul yang ulama mukhtalaf, sebagaimana istihsan menurut Imam Abu Hanifah, ada amal ahlul Madinah menurut Imam Malik, dan yang semisalnya. Ya. Jadi ketika para ulama sepakat dengan hal itu, ya, dengan hal yang 4 tadi, maka dengan yang 4 tadi saja akan banyak perselisihan. Ya. Sebagaimana mungkin pembahasan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah banyak mengkiaskan hadis, karena di zaman beliau sangat sulit untuk mendapatkan hadis. Tapi jangan kita terlebih dahulu mengatakan, oh itu hadis belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Bisa jadi sudah sampai tapi beliau tidak menerapkannya. Sebagaimana mungkin dalam Al-Quran disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah kemudian mengatakan ketika sholat, maka bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran. Sampai apa tidak hadisnya bahwa Al-Fatihah tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, sampai tapi dengan jalur ahad. Sehingga beliau menolak hadis ahad tadi, karena ketika menerapkan hanya Al-Fatihah, otomatis bacaan Al-Quran lain akan tertolak. Sehingga beliau menerapkan semua bacaan boleh, tidak terbatas pada Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah sampai kepada beliau, tapi melalui hadis ahad. Dan kita tidak akan mengerti hal ini kecuali kita bermadhab. Ya, dan akan terlatih cara berpikir kita ketika kita bermadhab. Beda dengan orang yang tidak bermadhab, maka mereka menolak madhab. Lebih khususnya, mereka hanya bisa mengumpulkan fatwa terkadang. Oh ini banyak ulama lebih meyakinkan ini. Tapi kalau bermadhab maka sangat banyak faedah yang bisa didapat. Ya. Misalkan juga, hadis itu bisa jadi sahih menurut Imam Syafi'i sebagaimana hadis kunut, tapi dhaif menurut Imam Ahmad. Kita tidak akan mengerti kalau kita tidak bermadhab. Ya, dan juga bisa jadi ada perbedaan dalam memahami dalil. Ya. Dan yang semisalnya. Secara ringkasnya Ustaz, manfaat bermadhab secara ringkas. Ya, secara ringkas akan melatih kita dalam menggunakan dalil dan akan jauh dari pendapat-pendapat yang menyelisihi kebenaran, pendapat syadz. Ya wallahu a'lam. Larangan-larangan ketika seseorang itu bermadhab. Ya. Seseorang yang dilarang ketika dia bermadhab tentunya adalah dilarang untuk fanatik buta. Nah, terkadang ini fanatik buta dianggap kalau bermadhab maka fanatik. Tidak mesti. Ya. Fanatik bisa dihasilkan dari apapun. Dia hanya meyakini pendapatnya saja yang benar. Ketika saya meyakini pendapat saya yang benar, pendapat anak yang benar, kunut, antum bermadhab Hambali misalkan tidak kunut, akan anak katakan pendapat antum ini sesat, tidak boleh. Karena harus saling memaklumi. Yang dilarang fanatik. Kemudian yang dilarang selanjutnya adalah harus memaklumi hal-hal yang mukhtalaf, yang berselisih. Ya, jangan saling mencela dan menjatuhkan. Mungkin itu yang lebih penting dalam. Ya, karena lihat beberapa penuntut ilmu, tidak semuanya, sebagian aja mereka nggak mau bermadhab karena takut terjatuh kepada fanatik. Padahal dia tidak sadar dia ternyata fanatik kepada ustadz atau syekhnya. Ya. Jadi fanatik itu tidak hanya disebabkan oleh bermadhab. Banyak sekali orang yang tidak bermadhab tapi juga fanatik. Sehingga dia berpendapat, pendapat syekhnya saja yang benar. Karena kenapa? Dia tidak tahu sebab berselisihnya itu apa. Kalau dia sudah tahu sebab berselisihnya itu apa, dia akan saling memaklumi. Oh sebabnya ini. Ya sudah, bisa dimaklumi.
Ya. Jadi ringkasnya yang terlarang tadi adalah fanatik, Buta, ya, mencela ulama-ulama yang berbeda pendapat. Mencela ulama-ulama yang berbeda dengan madhabnya gitu Ustaz. Selama itu tidak terjadi maka tidak masalah. Ya, selama tidak saling mencela dan semisalnya, maka tidak jatuh kepada hal kefanatikan. Dan perlu kita pahami juga, ya, ketika disebut fanatik terkadang orang katakan ini lemah, ya sebagaimana tadi. Ini hadis kunut ini lemah. Itu bukan sebab fanatik ketika kita mengatakan oh enggak sahih kok menurut ulama Syafi'i, bukan fanatik. Memang syarat-syaratnya yang berbeda dan kita tidak mengerti tentang hal itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah khair Ustaz Abud Basyrahil atas ilmunya. Mungkin ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan. Apa tujuan kita membuat podcast seperti ini? Ya. Tujuan kita membuat podcast seperti ini agar kita bisa saling memaklumi di antara perbedaan pendapat. Karena di zaman sekarang subhanallah dengan berkembangnya ilmu di Google ini seakan-akan kita ya sosmed dan semisalnya kita berpendapat hanya pendapat kita yang benar dan lain-lain itu salah. Ketika itu dalam permasalahan furu yaitu cabang agama, maka itu lentur permasalahannya sebenarnya. Antum mau berpendapat kunut itu bid'ah menurut antum, menurut ana sunnah, tidak masalah. Ya, jangan terlalu kaku dalam hal ini. Antum mau berpendapat sedekap di bawah pusar misalkan, ana di dada, ana di bawah dada dan semisalnya itu saling bisa memaklumi. Jangan sampai ada gesekan yang berlebihan dalam permasalahan furu. Jadi kenapa kita mengatakan penting bermadhab agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Berarti apakah kita jika dikatakan berarti antum menyuruh kita Ustaz untuk bermadhab, apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, kalau mau dikatakan demikian dalam permasalahan fikih, ana mengajak kita semua untuk bermadhab agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Terkadang sebagaimana terjadi di masyarakat, ribut cuman gara-gara kunut, ribut hanya karena salam-salaman setelah sholat, itu permasalahan furu yang harusnya kita bisa berlapang dada. Berarti dengan bermadhab seorang penuntut ilmu ini akan lebih luas gitu Ustaz ya? Lebih luas. Karena fikih itu luas. Ya, luas dan luas. Tayyib, kita syukron Ustaz sekali lagi, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.